Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang Allah hormati para habaib yang berhadir pada malam ini dan juga para syaraif, para syarifah yang berhadir pada malam ini, wabil khusus Habib Amrullah Bahshin dan juga Habib Abdul Kipli. Asegaplah Bahshin juga, Bahshin. Yang Allah hormati juga guru kita Anu Karam Muhtaram Ki Haji Muhammad Al-Ghifari, para alim, para ulama, wabil khusus juga para unsur muspika. Dalam hal ini adalah Bapak Sikjam yang hadir mewakili Kecamatan Bawah Camat, juga Pak Dan Ramil alhamdulillah hadir, juga Pak Kapolsek alhamdulillah juga hadir pada malam hari ini. Satu kebanggaan bagi kami, alhamdulillah, mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian bapak-bapak, para undangan, para sarwan yang hadir pada saat ini, dan alhamdulillah kami bangga juga bahwa dari Kebuau, mohon maaf kalau bisa naik ke atas Pak Haji ya, sudah penuh nah. Kemudian juga Pindah Durian, desa yang cukup jauh bagi kita, tapi alhamdulillah beliau datang juga, dan desa-desa yang lain-lainnya alhamdulillah. Maka ulun atas nama seluruh panitia pelaksana haul Abah Guru Sekumpul sekaligus juga Isra Mi'raj mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin hadirat, wabil khusus kepada guru kita Anu Karam Ki Haji Muhammad Al-Ghifari. Bapak Ibu hadirin hadir rahimakumullah, acara kami tidak pakai MC karena adalah acara haul. Di samping itu diselingi dengan juga acara Isra wal Mi'raj. Maka kita langsung saja setelah ini akan kita dengarkan pengajian ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Kemudian setelah itu tahlil, bertahlil, tapi kami tidak bertahlil secara nasyid, tapi tahlil biasa saja, mengingat waktu juga cukup lama nanti, sehingga kita tahlil ala kadarnya, tapi diniatkan untuk almarhum almarhumah guru-guru kita, wabil khusus Sayyid Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang guru kita seluruhnya, yang mewantarkan, mempopulerkan Maulid Al-Habsyi khususnya di wilayah Kalimantan ini. Kemudian setelah itu pembacaan manaqib secara syair, dan setelah itu langsung ceramah agama. Baik, untuk kita langsung saja pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, tabarukan daripada ayat Al-Qur'an. Kita dengarkan pengajian yang kedua kali adalah qari kita Muhammad Rashidi, kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah الذين آمنوا وكانوا
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ولك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ila hadratina bil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li sahabah wal awliya wa syuhada salihin wa la syekhina al-Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Al-Fatihah. A'udzu billahi.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumil din. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما قلنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا الله بحمده وما صلينا على نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما عملنا من عمل الخيرات في هذا المجلس المبارك هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهديه إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين إلى أرواح سادتنا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ستة الباقي برحمتك يا رحمن الراحمين جميع أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين لا أرجم مشايخنا ومعلمين وخصوصا لرقب العلماء أبي حميد بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي لرقب الأحوال أبي يزيد البستامي سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني سيد الشيخ إبراهيم الخلواتي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني سيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ شهاب الدين البنجري والشيخ نواوي بن عمر البدري والشيخ زين الدين السبوي والشيخ خالد بن عبد الله البنجري والشيخ محمد شرواني عبدا البنجري والشيخ محمد سمن موليا البنجري خصوصا الشيخ محمد زين بن عبد الغني وصولهم وفرائهم وخصوصا لروح المهاجر الله أحمد بن عيسى ورفقه مقدم محمد بن بعلم وصولهم وفرائهم وخصوصا على الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وصولهم وفرائهم وخصوصا لروح المهندس دار السلام سيد الشيخ كشف الأنوار بن إسماعيل وسيد الشيخ سالم معروف وسيد الشيخ شعراني عارف وسيد الشيخ عبد القادر حسن وسيد الشيخ عبد بدر الدين وسيد الشيخ عبد السكر وسيد الشيخ خليل الرحمن وصولنا وفرهم أن الله وجميع مشايخين ومعالينا خصوصا المهندس ابن الأمين سيد الشيخ محفوظ أمين وإلى روح سيد الشيخ مؤسس دار الأمين سيد الشيخ عبد الرحمن وصل فرم أن الله تغشاهم بالمغفرة يعني درجتهم في الجنة ينفعنا بأسرارهم وعلومهم وأنوارهم في الدين والدين والآخرة ويجعلنا من حزبهم يتوفانا على ملتهم يرزقنا حسن الخاتمة نرجو مشايخنا ومعلمينا وجدنا وجداتنا وآبائنا وأمهاتنا وخالنا وخالاتنا وعمنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا لأرواح من لا ذاكر ولا زائر لهم وخصوصا لأرواح من أسس هذا المسجد اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمدلله رب العالمين. Kemudian ulun membacakan manaqib Sayyid Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani karena berbetulan dengan haul beliau. Mohon maaf agak kada panjang benar Jepang sedang jelah. Pian dengarkan sambil ngantuk-ngantuk kada apa-apa juga. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan bismillah kami mulakan, alhamdulillah kami sertakan, salawat salam kami haturkan, Nabi keluarga sahabat ikutkan. Sekumpul kulit komplit Raudhah namanya, kitab dan zikir, salawat dibaca, terang cahayanya nyinari majlisnya, tercurah banyak rahmat Tuhannya. Sekumpul mengumpul banyak ulama, kumpul bersama
di majlisinya seorang guru lautan ilmunya Syekhuna Zaini mimpin ta'limnya berbagai ilmu diajarkannya segala ilmu fardu ainnya tauhid dan fikih juga tasawufnya semoga Allah belas jasanya. Duhai guru ayah kami engkau mendidik bimbing roh kami engkaulah pewaris nabi-nabi yang berluaskan sunahnya Nabi. Cahaya sekumpul Allah masyhurkan berbagai ilmu habaib datangan berbagai penjuru dunia datangan maka Hadramaut tak ketinggalan. Seorang ulama Allah komplitkan suaranya merdu wajahnya tampan tinggi badannya indah menawan siapa ketemu tunduk dan sopan. Musala Raudhah tempat ajarnya bermacam ilmu serta wiridnya sebagai ulama ikutan nabinya yang Islam danya Islam padanya. Beliau terkenal murah hatinya murah hartanya sosial hatinya setiap tamu yang datang mu'alafnya diberinya duit dengan kasihnya. Masjid Martapura dan pesantrennya ikut menaruh celengan amalnya hasilnya puas banyak dapatnya berkah ilmunya berkah gurunya. Sekumpul masyhur banyak muridnya lebih 10.000 orangnya terlebih-lebih waktu maulidnya komplit sekumpul tak memuatnya. Beliau keturunan Syekh Arsadnya Datuk Kelampayan itu masyhurnya betapa senang hati datunya lihat cucunya dengan suksesnya. Betapa senang hati anggahnya lihat cucunya dengan suksesnya. Pengajian sekumpul membawa berkah akhirat berkah dunia pun berkah ojek dan taksi beca pun berkah. Inilah majelis pembawa rahmah. Beliau ulama bukan umara bahkan umara datang padanya tunduk bersimpuh dengan ta'limnya bersih politik melulu agama. Beliau terkenal karismatiknya pejabat negara bahkan presidennya semua datang minta doanya ngambil berkahnya dengar nasihatnya. Tugas ulama amal amatlah berat bermacam rintangan dihadapinya segala fitnahan dengkian padanya diterima dengan lapang dadanya.
hidup di dunia jangan herannya, negerinya bala, negerinya fana. Setiap orang cinta padanya, ada juga orang benci padanya. Rasulullah yang paling mulia, ada yang beriman, ada yang kafirnya. Dari Nabi Adam hingga kiamatnya, yang suka ada pun ada yang bencinya. Ya Syekhana ya Zaini anta murabbi ruhi. Ya Syekhana ya Zaini anta habibun nabi. Ya Syekhana ya Zaini anta murabbi ruhi. Ya Syekhana ya Zaini anta habibun nabi. Berkata guru sekumpul, kami semua kumpul, mohon syafaat Rasul, dalam surga terkumpul. Ya Syekhana ya Zaini anta murabbi ruhi. Ya Syekhana ya Zaini anta habibun nabi. Ya berkat maulid Hamshi dal maulid al-azami, oh burdah dalail khairati, ya berkebal seknabi. Ya Syekhana ya Zaini anta murabbi ruhi. Ya Syekhana ya Zaini anta habibun nabi. Buktul daun yaum masyhurnya, Kasim Sidil maulidnya, juga foto-fotonya ada di mana-mana. Ya Syekhana ya Zaini anta murabbi ruhi. Ya Syekhana ya Zaini anta habibun nabi. Beliau disayang semua ulama dan habaibnya, para pejabat dan artisnya, semua datang padanya. Presiden juga menterinya, semua mendatanginya, karena Allah yang buka semua gertik hatinya. Ya Syekhana ya Zaini anta murabbi ruhi. Ya Syekhana ya Zaini anta murabbi ruhi. Ya Syekhana ya Zaini anta habibun nabi. Ya Syekhana ya Zaini anta habibun nabi. Anda beliau salehnya, banyak yang menyukainya, orang baik dan orang punya, datang ambil berkahnya, minta doa dengan nasihatnya, semoga Allah ampuni dosanya.
minta doa dengan memolinnya, moga Allah berikan taufiknya. Ya Syekhana ya Zaini, anta murabbi ruhi. Ya Syekhana ya Zaini, anta murabbi ruhi. Ya Syekhana ya Zaini, anta habibun nabi. Ya Syekhana ya Zaini, anta habibun nabi. Sebelum beliau wafatnya, berikan panggung Al-Qur'annya. Ini semua petanda kalau beliau tiada, agar kita membaca Al-Quran dan salawatnya. Beliau masih sempat-sempatnya tinggalkan yang terbaiknya. Ya Syekhuna ya Zaini, anta murabbi ruhi. Ya Syekhuna ya Zaini, anta murabbi ruhi. Ya Syekhuna ya Zaini, anta habibun nabi. Ya Syekhuna ya Zaini, anta habibun nabi. Ya Allah balas jasanya, luaskan tanah kuburnya, ciumkan bau syurganya, surga Firdaus namanya. Kami pun ingin bersama dengan Nabi dan Auliyanya. Kami pun ingin bersama dengan Nabi dan Auliyanya. Ya Syekhana ya Zaini, anta murabbi ruhi. Ya Syekhana ya Zaini, anta murabbi ruhi. Ya Syekhana ya Zaini, anta murabbi ruhi. Ya Syekhana ya Zaini, anta habibun nabi. Mudah-mudahan dengan pembacaan manaqib secara syair tadi kita diberi berkah oleh Allah SWT min rabbil alamin. Karena di antara ada yang madhu syuyuh bil azamil qurbat, memuji guru kita itu sepaling dekat, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Cepat dekatnya, cepat ma'rifatnya kepada Allah SWT. Demikian mudah-mudahan kita diberikan ma'rifat kepada Allah SWT min rabbil alamin. Kemudian kita dengarkan ceramah agama Mau'izatul Hasanah yang disampaikan oleh guru kita. Sebenarnya beliau ini tiap bulan sekali datang kalau tidak ada kesibukan untuk membacakan kitab Minhajus Saniyah di Langgar ini setiap malam Kamis. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridai ka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.
ثم الحمد لله الذي هدانا لكتابه وفضلنا على سائر الأمم بأكرم أحبابه صلى الله على سيدنا محمد رسوله المجتبى والنبي المجتبى وعلى آله وعطراته الطيبين وعلى أصحابه وأمته أجمعين وبعد. Yang ulun muliakan dan ulun hormati para habaib, para syaraif, syarifah yang berhadir pada malam hari ini. Mohon maaf ulun tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Yang ulun hormati para asatiz, wabil khusus guru kita Al-Haj Muhammad Syihab, guru kita Fitri Ayahanda, orang-orang tua kita yang berhadir pada malam hari ini. Yang ulun hormati unsur musfika yang berhadir pada malam hari ini, Sekcam, Sekretaris Camat, alhamdulillah Bapak Kapolsek, alhamdulillah Bapak dan Ramil berhadir pada malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang insya Allah dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan Allah kesempatan hidup, masih diberikan Allah kesehatan dan kelapangan. Yang paling bersyukur alhamdulillah malam hari ini kita hadir di sini dalam rangka haul guru kita semua Syekhina Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Insyaallah pian duduk di sini dari jam 8 mungkin. Nanti selesai kurang lebih jam setengah 11 atau jam 11. Pian duduk di sini sejam, 2 jam, 3 jam duduk di sini. Kalau niat kita benar karena Allah, karena ada mahabbah kepada guru kita, mudah-mudahan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, al-mar'u ma'a man ahabbah, seseorang akan dikumpulkan beserta orang yang ia cintai. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, ini jam ulun jam 10 sudah. Berapa menit ulun diberi waktu? Tasarah aja kah? Tasarah aja jar. Karena tasarah aja demikian yang dapat ulun sampaikan. Bapak Ibu, di kesempatan malam hari ini ulun ingin bercerita. Cerita ini terdapat di dalam kitab Zawakhirul Bukhari. Pernah suatu saat tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabatnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya dengan para sahabatnya. Apa yang ditanyakan oleh Rasulullah? Kata Rasulullah, wahai sahabatku, ala uhaddithukum bima yudkhilukumul jannah. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, mau tidak kalian saya kasih amalan, saya kasih pekerjaan. Kalau engkau mampu melaksanakan pekerjaan ini, engkau akan mendapatkan ketenangan jiwa dan kebahagiaan batin. Engkau akan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat, dan engkau akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita carikan hidup ini ketenangan, Pak. Bujur kada Pak? Oh Pak, bujur kada Pak? Bapak ini harus dipanderi juga, ini bisa maakal juga. Batunduk dia. Sekali kita guring. Bujur kada Pak? Hidup ini yang dicari ketenangan, biar aja duit banyak, yang penting tenang. Biar aja hidup sederhana, penghasilan sederhana,
tapi dengan kesederhanaan itu sempat sembahyang berjamaah, dengan kesederhanaan itu sempat baca Al-Quran, dengan kesederhanaan itu alhamdulillah sempat qiyamul lail di tengah malam. Itu jauh lebih baik daripada harta kita berlimpah ruah tapi menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari adalah ketenangan. Dan yang kedua, kata Rasulullah, selain engkau tenang, engkau akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya surga itu kan, kata Rasulullah, wala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Itu namanya surga. Tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas dalam hati. Itulah keindahan surga. Bahkan dulu ada cerita ulama mimpi masuk ke dalam surga. Waktu masuk ke dalam surga, sidin makan di surga. Habis bangun guring, sidin 3 bulan kada hendak makan lagi, kanyang. Itu mimpi masuk surga aja. Ada riwayat lagi ulama masuk ke dalam surga, bertemu bidadari, bangun guring, kada benapsu lagi lawan bininya. Karena begitu cantiknya bidadari. Bahkan menurut riwayat, kalau bidadari itu meludahin air yang ada di dunia ini, semuanya akan menjadi manis karena air liurnya saja. Kalau dia menampakkan jirijinya, 70 tahun kita tanganga. Itulah bidadari. Dan bila pian masuk surga, bu, bila pian masuk surga, insya Allah kena pian lebih cantik daripada bidadari. Karena bila hendak masuk ke surga, mohon maaf, yang hirang ampi hirang. Orang hirang kada ada di surga. Apalagi yang tua kada ada di surga. Rata-rata umurnya ada yang mengatakan 17 tahun, ada yang mengatakan 33 tahun. Warna kulit sampean walaupun kada memakai cepuk Jahwa total fake, walaupun pian kada kana Natasha RH. Ini ada ibu-ibu nih yang ketujuh memakai apa bahar itu yang krim yang 9999 gitu. Bujur kada po? Bujur kada po? Takuyakan muha. Bujur muha putih bulu hirang. Cuma ada ulun kisahkan dulu di sini, rasanya ada tuh orang bahar itu putih banar, bungas banar kayak pian nih pang nah. Seikit. Cuma di dahi ini ada hirang kayak duit 100 tuh nah. Sekali diperiksa, harau yang hirang ini kulitnya asli, yang lainnya panau semuaan. Dan laki-laki kalau masuk ke dalam surga, dia akan mendapatkan 70 bidadari. Dan bidadari di surga kada pernah balu, pakai bujang pulang, pakai bujang pulang, pakai bujang pulang, dan tanpa jamu. Makanya ibu-ibu, ikhlas kada ikhlas, siap kada siap, harus siap di poligami, ibu. Paling tidak di surga. Cuma boy di surga itu kada ada lagi orang cemburu, kada ada lagi la yasmauna lagwa wala kidzaba. Di surga itu kada ada lagi orang cemburu, karena orang cemburu nih panderannya kada nyaman. Bujur kada Pak? Oh Pak, bujur kada Pak? Coba orang cemburu, kita lambat hanyar tulak ke kantor, hanyar 5 menit 9 kali dia menelepon. Maka habis ditelepon video call pulang. Kada percayanya karena lelakiannya pangaramput. Kalau orang-orang cemburu nih, mohon maaf pemandirannya kada nyaman, kita hanyar bulik. Kenapa jadi lambat bulik? Aku rapat pangaramput. Dia lelakiannya tahu aku pangaramput, ditakuni terus. Jadi kata Rasulullah, kalau pengen mendapatkan ketenangan jiwa, kebahagiaan batin, kesuksesan dunia dan akhirat, dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka yang pertama kata Rasulullah, ihtimamu bimauqatis shalah, adalah orang yang memperhatikan bagaimana dia menyempurnakan salatnya dan waktu salatnya. Mohon maaf, ibadah yang lain, puasa, zakat, haji, itu hanya turun ayat selesai hajinya, selesai zakatnya, selesai puasanya.
Tapi kalau salat, Rasulullah sendiri yang diundang oleh Allah naik ke langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh, Rabbul Akhdar, Sidratul Muntaha, menerima salat, perintah salat yang 5 waktu. Kenapa? Di segi perintahnya saja salat lebih istimewa daripada yang lain. Menggambarkan apa? Begitu pentingnya salat dalam kehidupan kita. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau puasa boleh kada puasa, amun orang musafir boleh kada puasa. Bujur kada? Bajakat boleh kada bajakat bagi orang yang miskin. Bahaji boleh kada bahaji. Apalagi antrian wah ini panjang bener. 20 berapa tahun kah? Amun menyetor umur 50 tahun insya Allah bahajinya ke Balikpapan. Boleh kada bahaji. Tapi kalau salat, miskin wajib salat, kaya wajib salat, sehat wajib salat, sakit wajib salat, bahkan selama akal kita masih ada wajib salat. Benar atau tidak? Kalau kada bisa berdiri salat bapak berduduk asal sembahyang. Ya, kadang-kadang ada juga nih ibu-ibu, kadang-kadang ini lain ibu-ibu sini, lain ibu-ibu sana. Kalau sini melihat mukanya ahli surga semua nih. Ibu-ibu tuh kadang-kadang dulu nih agak cerewet dengan ibu-ibu nih. Kadang-kadang kami itu rajin sembahyang asar kalau berjamaah ada takuni. Kenapa pian kada sembahyang bu? Bahalangan jar. Iya kah julun? Kita kada wani memeriksaan. Karena pertemuan pulang minggu kena. Kenapa kada sembahyang? Bahalangan aja pulang, bahalangan pulang. Minggu kena takuni pulang, bahalangan pulang. Bulan kena betianan kan aneh ini nih. Obo. Amun kalau pian pengajian, mohon maaf menyampuki menemui asar, mohon maaf. Ya menemui lah. Pian tadi sama sambat cilo guru ya nah. Bila pian pengajian menemui asar, tolong bawa mukana umpat sembahyang asar. Kenapa? Jangan ke pengajian tapi kada sembahyang. Ini ada makhluknya nih. Mohon maaf, jangan kada sembahyang, bawa mukana. Ulun yakin pian ke rumah sembahyang, ulun yakin pian ke rumah salat, tapi kadang-kadang mun sampai ke rumah kadang-kadang kada langsung sembahyang. Bujur kada bu? Kadang-kadang membuka WA dahulu, update status dahulu, foto selfie dahulu, ada yang KTP pintar, TikTok dahulu, joget kada kakaruan. Cocok yang laki tukang kamera, anak kada pintar berdua. Mohon maaf nih, jangan enteng. Kalau kada bisa berdiri, duduk asal salat. Kalau tidak bisa duduk, kaina dulu barabah, gampang dulu barabah. Ngantuk kabo, anak berabah. Miring ke kanan. Kalau tidak bisa miring, baru barabah. Kalau kada bisa barabah, kaina dulu mati belum lagi. Kalau kada bisa barabah, mata masih bisa berkedip, maka wajib salat dengan isyarat pelupuk mata kita. Mata kada kawal lagi berkedip, nah mati pulang. Belum lagi. Mata kada bisa berkedip, bebuncilak ya kayak siur tuh. Maka wajib salat dengan hati kita. Tidak boleh meninggalkan salat selama akal kita masih ada. Kenapa? Begitu pentingnya salat dalam kehidupan kita. Jangan pernah tinggalkan salat yang 5 waktu. Bahkan dalam kitab Al-Kabair, Al-Farqu Bainal Muslim wal Kafir As-Salah. Perbedaan antara orang yang muslim dengan orang yang non muslim adalah salat itu sendiri. Kalau dia mengaku muslim tapi dia meninggalkan salat, maka dihukumkan sama seperti orang yang non muslim dalam kitab Al-Kabair. Jangan pernah memperenteng salat. Maka kata Rasulullah, kalau hidup kamu pengen tenang, kalau hidup kamu pengen bahagia, kalau kamu pengen sukses dunia dan akhirat, dan engkau akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, perhatikan waktu salat dan sempurnakan salat kita.
Jangan pakai sembahyang aur intil aja. Tahu intil tuh lah. Johor, paparak asar, intil. Asar, paparak maghrib, intil. Maghrib, paparak isya, isya, paparak subuh, subuh, paparak johor, haro bakaramat kawan ini nih. Kita ini kadang-kadang aneh, sering ulun sampaikan, kita ini kadang-kadang aneh, hendak murah rezeki, bujur kada? Oh pak, kita ini kadang-kadang hendak murah rezeki, bujur kada? Hendak awak sehat, hendak urusan lancar, hendak kehidupan nyaman, hendak seluar keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah, hendak anak saleh dan salehat. Pertanyaannya sekarang, pernahkah kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah, terutama sholat kita? Kita mulai bahari sembahyang nih kakaya ini aja kada ada peningkatannya, hendak mati sudah. Apa kada ada peningkatannya tadi? Intil sembahyang, malaikat sampai pinandu intil itu di Johor paparak asar. Cuma baik itu daripada kada sembahyang sama sekali. Mohon maaf. Yang kedua, salat itu menyempurnakan salat itu. Yang kedua apa? Salat itu tolong dinikmati hudurul kalbi, jangan tergesak-gesak. Kita ini kadang-kadang sembahyang aur hendak capat aja. Kayak di kapung maling sembahyang. Allahu bersami Allah, Assalamualaikum. Subhanallah gin kada subhanallah lagi banlas. Allahu akbar ber. Kaca capatan. Tadi ulun katujuh nih zikirnya nih. Zikirnya Guru Peter ini bagus nih. Zikirnya tuh standar tuh. Ada standar. Dan itu yang dilajarkan oleh Kiai Haji Mapus Amin Pemangkih. Kalau sidin berzikir, sidin kada mau bacapat bedudi itu kada mau. Sidin bila berzikir la ilaha illallah la sampai habis, kada kayak kita bisa menggas di ujung tuh ya kalau. Bujur kada? La ilaha pertama bagus la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah lain dimulain ujungnya. Kaca capatan. Ya Allah, kita ini kadang-kadang ya Allah sembahyang aur hendak capat saja. Buktinya hendak capat apa? Lihat ayatnya. Qul huwallah aja. Malaikatnya pinandu sudah. Subuh qul huwallah, johor qul huwallah, asar qul huwallah, maghrib qul huwallah, isya qul huwallah. Babaya mengangkat takbir Allah jar malaikat pasti qul huwallah. Qul huwallah aja. Makanya tuh ada kalau ulun bekesah tuh bahari ada terkenal tuh imam qul huwallah ada tuh. Kalau sidin jadi imam pasti qul huwallah aja. Jadi waktu hujan gerimis-gerimis, kakanakan banyak di belakang sidin jadi imam. Kakanakan ini kan polosnya. Polos, kakanakan ini polos. Apa yang dilihat itu yang disambatnya pas imam membaca Al-Fatihah tuntung waladdallin. Bepandirnya di belakang. Pasti qul huwallah aja. Harau imamnya mendengar bepaling langsung belum tentu jadi imam. Kita ini kan kadang-kadang hendak capat aja sembahyang. Ulun pak baru beberapa hari yang lewat kemarin, ulun membaca kitab Tajul Arus karangan Imam Ibnu Athaillah. Selain beliau masyhur dengan marang kitab Hikam, beliau ada mengarang kitab Tajul Arus namanya. Ulun membaca kitab itu rasa takutan. Kenapa rasa takutan? Karena ternyata di dalam kitab itu, kata dalam kitab tersebut, orang yang tanda disayangi oleh Allah, orang itu min alamati hubbillah, tanda orang tersebut dicintai oleh Allah, tanda orang tersebut disayangi oleh Allah, tanda orang tersebut hatinya ta'aluk kepada Allah, itu dilihat daripada salatnya. Mohon maaf, kalau salatnya itu khusyuk, ada kelezatan di dalam salatnya, ada kenyamanan di dalam salatnya, ada khalwah, rasa manis di dalam salatnya, dia menikmati salatnya, maka di dalam kitab Tajul Arus itu menandakan orang tersebut
setengah daripada dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena hatinya ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rasakan ya, kita sembahyang kayak apa? Ini ulun pribadi kadang-kadang ya Allah, ini ulun. Kalau pian insya Allah banget lagi. Ini ulun kita ini rancak sembahyang yang apalagi mun berjamaah bisa takajud, imam salam bisa takajud. Sudah tuntung kajar, mahayal. Sudahnya yang bingung rakaat tuh sudahnya 2 kah 3 kah? 3 kah 2 kah? 3 jegin. Rancak benar. Maka mohon maaf, padahal salat itu adalah mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Di situ dia berkomunikasi kepada Allah. Di situ dia menyaksikan kebesaran Allah. Di situ dia merasa dilihat oleh Allah. Maka seyogianya bagi orang yang beriman kepada Allah, bagi orang yang benar-benar hatinya ta'alluq kepada Allah, tatkala dia salat, disitulah dia akan mendapatkan ketenangan, kehusyukan, rasa lezat dalam ibadahnya. Kenapa? Karena salat itulah komunikasinya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon maaf, saya kira salat kita ini khusyuk, jangan capat. Kita ini kadang-kadang aneh, imam tapanjang ayat sedikit gin bamamai, maka bamamainya kada habis tuntung waktu sembahyang, bamamainya sudah bungul bener, imam ini jadi bungul. Mohon maaf. Yang ketiga, menyempurnakan salat apa? Kalau bisa nih, batakunan bapak-bapak, habis nyampihan dah setengah 10, setengah 11. Oh pak, ulun batakun lawan pian. Kira-kira sembahyang di rumah sah kadakah? Kenapa jadi kurang jawabannya? Ini kada rami kada CS nah. Oh pak, sembahyang di rumah sah kadakah? Sah. Ulun jawab akan biar menyambungnya lah. Sembahyang di rumah sah kadakah? Sah. Sembahyang di rumah ma imami bini lawan anak sah kadakah? Sah. Pertanyaan kedua, sembahyang dilanggar mati? Sembahyang di musala sah kadakah? Sembahyang di masjid sah kadakah? Pertanyaan ketiga, lebih baik di rumah kah, baik dilanggar kah? Baik di mana? Yang pengoler baik di rumah, biar. Baik di mana? Baik di masjid. Bujur kada? Kalau pian tahu di masjid baik, kenapa sembahyang di rumah? Kenapa? Karena kalau bisa kita memperbaiki amal kita. Namanya tahsinul amal khairun min katsiril amal. Memperbaiki amal lebih baik daripada banyaknya amal kita. Sembahyang tahajud 1 rakaat tapi hati hadir khusyuk lebih baik daripada 20 rakaat tapi sembahyangnya sembarangan saja. Begitu juga dengan salat yang wajib. Kalau di rumah sah, di masjid sah, tapi lebih bagus di masjid. Kenapa kita sembahyang di rumah? Karena kita pengen tahsinul amal, memperbaiki amal kita. Obo, makin rancak laki pian ke masjid boy, makin rancak anak pian ke masjid boy, maka pulangnya akan membawakan berkah dalam rumah tangga pian. Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Boleh jadi rezeki pian dilancarkan oleh Allah, boleh jadi badan pian disehatkan oleh Allah, boleh jadi keluarga pian sakinah mawaddah dan warahmah, boleh jadi keinginan pian dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena laki pian rancak sembahyang ke masjid. Tapi ulun katuju di sini, orang cak sembahyang di sini. Kalau di sini masya Allah penuh terus nih, apalagi mun subuh nih, hibak sampai keluar, kada ada yang masuknya. Oba, amunnya sembahyang berjamaah, ya jua perhatikan, tolong selesaikan wirid, perbaiki amal. Kita sudah mulai bangun guring sampai guring kembali aur bagawi aja. Coba bang sekali-kali duduk satu mat hampir sampai berdoa hanyar bulik. Ada ini kadang-kadang ya julun kasihan imam.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أنت السلام. Bapaling imam habis, ada bertiga lagi sisanya, yang asam urat hanya stroke lawan hendak mati esok, yang lainnya bulikan. Siapakah melajari ini nih? Coba berdiam dulu, berzikir dulu. Ya keluar ya berokok aja juga, keluar ya main HP aja juga. Kapan kesempatan kita untuk ta'aluk hati kepada Allah selain di masjid? Maka munyakawa tuntung sembahyang itu mohon maaf berdiam dulu, berwirid dulu, doa dulu, baru boleh. Cumanya kebiasaan makanya mohon maaf ya, bila orang terbiasa berwirid, bila kada berwirid terasa kada sempurna sembahyang. Tapi sebaliknya orang mahir kada berwirid menunggu subhanallah 33 kali itu 4 kali mengangkat tasbih. Nah, belum kalau gijar, yang kada suah berwirid. Dan ulun pesan lawan pian Pak, kalau ke masjid agar sempurna, kata Nabi ya Bani Adam, wahai anak manusia, kata Allah, carilah pakaian yang terbaik ke masjid. Jangan kupiah ya Allah 3 kali lipat kupiah haji itu. Maka baju sembarangan, kadang-kadang baju kaos, maka bertulisan pulang di belakang yang membaca bungul suruh tak baca sudah. Maka bebaya bertunduk berukuk ini nih belahan burit nih kelihatan. Baya menjinguk menyasal kawan bakurau. Kalau bagus berjamaah kenapa tidak berjamaah? Tahsinul amal. Cuma pesan ulun nih bagi yang menjadi imam dilanggar di masjid, saya kira orang ketujuh ke masjid, pertama doanya jangan terlalu panjang. Kasihan orang mulai atas ke bawah turun basandar belum aja. Orang menunggu ya Rabbana Atina tuh 5 menit belum tuntung aja juga. Orang pabila Rabbana Atina nya nih. Rabbana, alhamdulillah kalinya Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana hablana, Rabbana zalamna ampusana. Ianya bulik ngambil sandal tuh amin jarnya. Doa apa panjangan? Yang kayak pertandingan doa aja. Doa masuk WC aja lagi belum. Jangan terlalu panjang doa. Mun anak baca doa panjang di rumah seorangan. Jangan belum. Kedua, ayat jangan terlalu panjang. Ini mantang hafal Quran Yasin menggatar paninian. Ar-Rahman, ya Allah. Makanya kan ada kalau lu kisahkan tuh bahari lu ada bisi kawan. Orangnya meninggal sudah. Dan meninggalnya sampai sekarang. Kada bangun lagi. Ay bujuran, kada bangun lagi. Orang Pangkalambon, nya tuh hafal Quran. Kami di Pondok Rasidiyah Khalidiyah itu banyak yang hafal Quran waktu Mu'alim Muiz masih hidup. Jadi ini hafal Quran bila jadi imam di pesantren, ayatnya apa? Surahnya apa? Ar-Rahman. Kena Yasin dibaginya 2. Di pondok itu kan ada yang nakal. Bila ini membaca Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman, nah jarbuhannya panjang. Dudukan dulu. Nya ada melihat kada juanya orang dudukan di belakang. Ayat kepanjangan. Pas yang kedua ada kawan ulun membaca surah An-Naba. An-Naba itu kan 40 ayat. Membaca amma yatasaalun. Jarbuhannya panjang. Dudukan sekalinya seayat ya Allah. Harau imam akali makmum. Ayo perhatikan salat kita, Pak. Kayak apa aja sugihnya, bagaimana saja tinggi jabatannya, bagaimana saja bisnis lancarnya, kalau meninggalkan salat yang 5 waktu, boleh jadi duit dia dapatkan, jabatan dia dapatkan, harta dia dapatkan, tapi demi Allah berkahnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mun hendak berberkah apa saja jangan pernah tinggalkan salat yang 5 waktu. Bahkan di dalam hukum fikih, mohon maaf, yang boleh memukul anak itu kan meninggalkan salat saja. Kalau yang lainnya kada boleh, kada ada dalam hadis bilanya kada puasa pukul kada ada. Kalau anak itu apa? Bilanya umur 7 tahun suruh inya sembahyang, bila kada mau sembahyang umur 10 tahun suruh sembahyang, bila inya kada mau sembahyang pukul.
Cuma pukulnya jangan gancang, kira-kira patah lah batisnya. Cuma kadang-kadang aneh juga kita nih Pak, menyuruh anak ke masjid, menyuruh anak sembahyang, seorang kada suah ke masjid. Ada makhluknya tuh ada. Ganal kupiah anak, lebihan 2 jari. Berarti kupiah abahnya dipakai. Abahnya nonton TV di rumah. Oh Pak, nah guringan sakuda nih. Oh Pak, amun hendak anak baik kita dahulu baik. Amun hendak anak rajin ke masjid kita dulu rajin ke masjid. Menurut Dr. Zakiyah Derajat, apa yang dilihat oleh anak itu akan berpengaruh kepada kejiwaan anak dan karakter anak Pak. Kalau pian mohon maaf menyuruh anak sembahyang, nak ayo kita sembahyang, pian pakai baju koko, pakai kupiah haji, maampar sejadah, siap angkat takbir, sudah insya Allah anak pian sembahyang. Kenapa? Karena abahnya sembahyang. Bujur kada? Ini menyuruh anak sembahyang, seorang di muka TV, remote di tangan, bebaju kada, yang bini daster aja, bebaju kada, besi lawar handak, seletingnya terbuka pulang. Ini habis bakami, gak ingat menutup tadi tuh. Menyuruh nyak sembahyang, kalian mau sembahyang bang, abahnya pengoler. Bujur kada? Nih yang paparak sini, nah nih jangan kali sembahyang ke masjid. Kayak apa lagi paraknya sudah. Mohon maaf, tapi ulun tahu nih ke masjid semua. Parak bener ya Allah. Pak, jangan kada ke masjid, jangan kada kelanggar. Mumpung sehat, mumpung lapang, mumpung parak masjid. Amun sudah garing, stroke, paling-paling titikan banyu mata nah. Mendengar orang ajan, aku jakanya sehat, ikam hendak ke masjid, jakanya. Udah menggatar-gatarnya tuh hanyar hendak ke masjid. Ini mumpung Masya Allah, kesempatan memperbaiki amal kita. Karena apa? Karena umur, kesehatan, kelapangan itu sempatnya semu sementara. Sebentar Allah mengambil umur kita, sebentar Allah mengambil kesehatan kita, sebentar Allah mengambil kelapangan kita. Benar atau tidak? Ulun besi kawan, bukan kawan, di atas pada ulun. Hendak umrah bulan berapakah? Bapander lawan ulun, guru jar ulun 4 pian umrah alhamdulillah julun. Anu kena bila sampai di Makkah lah bimbing ulun inggih julun. Bapaluk mencium-cium ke tangan, imbah bulik diketeleponi oleh bininya, Ustad, laki ulun kada jadi umrah. Kenapa julun? Meninggal dunia. Julun kenapa? Rupanya waktu makan bay kasadakan, imbas kasadakan meluak, rabah, meninggal. Dan meninggalnya pun sampai wahini juga. Jadi mumpung sehat, mumpung lapang, mumpung ada kesempatan, maka Rasulullah mengajarkan salatul jamaah afdalu min salatil fajr bi 27 darajah. Sembahyang berjamaah lebih afdal daripada salat sendiri dengan 27 derajat. Ini ulun rasa mek ini nyaring benar sudah, tahuam lagi. Hantu aja takajut mek ini nih. Masa pian kada takajut-kajut juga subuh. Munyanya diarahkan guru kan, kata pi sembahyang tuh andak arahkan tuh. Kali 5-nya arahkan ke situ tuh nah. Paling pukulinya kita sekolah. Bujuran tuh mohon maaf, mumpung sehat, mumpung lapang. Nah agar salat kita bagus dalam konsep agama apa? Nah 10:30 sudah sedang ayo lah. Terus kada kah? Pian nyamannya taruh sambil bapak jam terus jar. Terus kakak kah? Ayah ulun buli ke Palangkaraya. Ulun sampaikan sedikit lagi agar salat kita sempurna dikatakan apa? Man ahsanal wudu'a ahsanallahu salata wa man ahsanallahu salata ahsanallahu khairad dunya wal akhirah. Barang siapa yang memperbaiki wudunya, maka Allah akan memperbaiki salatnya. Kalau salatnya baik, maka Allah akan memperbaiki urusan dunia dan akhiratnya. Kalau hendak urusan dunia beres, rezeki dilancarkan oleh Allah, diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, perbaiki salat kita. Kalau pengen salat kita baik, perbaiki wudhu kita. Mustahil salat kita akan baik kalau wudhunya jelek. Mustahil salat kita akan sempurna, mohon maaf, kalau wudhunya tidak sempurna. Dan mustahil kehidupan kita akan dimudahkan oleh Allah kalau salat kita sembarangan saja. Awali dengan wudhu yang benar. Ini ada orang nih asal berwudhu aja, asal berwudhu. Tahu asal berwudhu lah?
Asal baudu tuh bang, baudu. Mohon maaf lah, ulun contohakan. Boleh kada mencontohakan? Boleh kada? Mana kerannya mana? Jadi ulun contohakan. Jadi baudu tuh sering ulun sampaikan kada kawa, pai baudu tuh sembarangan kada kawa. Tes 1 2. Kada kawa baudu tuh. Nyaring geus kada kawa baudu tuh, nyaring aja lah. Kada kawa baudu tuh sembarangan. Kada kawa bila ada yang baudu. Bisa berbagi amploknya sa kuningan. Jatah main kutakan. Kada kawa baudu tuh sembarangan, kada kawa. Kada kawa. Kada kawa harus liput. Liput tuh apa ya? Apa liput itu apa? Apa guru? Bahasa Indonesianya apa liput tuh apa? Iya barang aja pikirakannya seorangan nah. Jadi baudu tuh harus liput nah. Kalau bisnis sesengot, nah ini serius, kios bahasa sengot. Kada kawa baudu, nya ada yang baudu, mohon maaf, baudu. Mbak Subatisnya sambil berokok. Itu pian percaya kada percaya, lihatnya sembahyangnya pasti sembarangan. Iya sembahyang tuh Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Maliki. Nah inya udunya sembarangan, sembahyangnya kayak tupang jua. Ada makhluknya tuh ada tuh. Bau udu bujur-bujur, apalagi mun ibu-ibu. Bau udu itu kada boleh bibirnya ditutup. Kada sah karena bibir bagian daripada wajah kita. Mun membasuh muha itu min manabiti sya'ri ra'si ila tahta dukani min watadil udun ila watadil udun. Dalam kitab Sarasitin wajib membasuh muka dari awal tumbuh rambut sampai bawah dagu, mulai pasak telinga sebelah kanan ke pasak telinga sebelah kiri. Kalau ada bulu-bulu yang tipis wajib menyampaikan air ke dagingnya, itu sempurna wudunya, kada kawa sembarangan. Makanya bila baik wudunya, salatnya baik. Bila salatnya baik, insya Allah urusan dunia akan diselesaikan oleh Allah. Perbaiki dulu wudunya. Ini ada yang batakun Ustaz, ujar pian mulai awal tumbuh rambut di sini. Kayak apa Ustaz, mun rambut tuh kada ada lagi. Ini ada yang batakun. Besulah. Di sini rambutnya di sini. Kayak apa tuh Ustaz? Berarti Ustaz mulai sinilah menyapunya. Kepanjangan. Jadi di mana biasa tumbuh rambut, inya besulah ini kan terbagi 3 tuh. Kalau nya sulahnya kayak ulun nih nah, ini biasanya nih ahli ekonomi, dia memikirkan masa depan. Tapi kalau sulah pas di tengah sini nah, itu biasanya ahli agama, karena kontak kepada Allah langsung di atas. Tapi kalau sulahnya di belakang sini, itu biasanya ahli sejarah, dia mengenang masa lalu. Tapi kalau kada berambut gundul sebagian, itu biasanya ahli filsafat, semua ilmu dia miliki. Tapi kalau sini berambut, sini kada, sini berambut, sini kada, yakin gitu penyakit kulit pian. Jadi yang pertama, amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga, insya Allah dia akan mendapatkan ketenangan jiwa dan kebahagiaan batin, dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, adalah orang yang memperhatikan waktu salatnya, dikerjakan di dalam waktunya, dan menyempurnakan ibadah salatnya. Jangan asal salat saja. Yang kedua dan yang ketiga dan yang keempat, amalan yang bisa memasukkan ke dalam surganya Allah, kita sambung haulan tahun yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi nasihat mau'izatin hasanah, ya sangat baik sekali menyinggung masalah sembahyang kita. Mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah inayah oleh Allah SWT, bisa lepas salat berjamaah di langgar maupun di musala atau di masjid,
dengan khusyuk ma'al khudu'. Kemudian acara terakhir adalah pembacaan doa. Doa ini kami mintakan kepada guru kita Muhammad Syakrani Abuya, kepada beliau dipersilakan. إلى حضرة النبي المصطفى ورسولك المجتبى وعلى آله وأزواجه وذريته. اللهم الكريم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا يا الله بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اجمع بيننا وبين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومنما في الدنيا والأخرى وارزقنا كمال المطامات له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحفظنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبة الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم رب الحل والحرام ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لسيدنا محمد منا السلام. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين. Demikian tadi berakhir doa, tadi berakhir acara pada malam hari ini. Kami panitia Langgar Nur Firdaus, kalau ada kekurangan kehilapan baik itu menyebut tamu atau hal-hal yang lain, maka kami minta ridha, dan kita tutup membacakan hamdalah alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah musala ini sudah hampir selesai, tinggal finishing lagi. Halamannya sudah diratakan dengan semen yang sampian sumbangkan kemarin, tinggal pemasangan keramik yang sudah siap juga. Terima kasih kami panitia musala, sumbangan sampian telah kami laksanakan dengan seksama.